Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting periode bulan April 2026. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang hieradisi dan JSA dalam aktivitas harian. Dalam aktivitas kerja sehari-hari, baik di kantor, klinik, maupun di site, kita sering melakukan berbagai pekerjaan yang terlihat rutin dan aman. Namun, tanpa kita sadari, aktivitas tersebut tetap memiliki potensi bahaya, baik dari lingkungan kerja, alat yang digunakan, maupun cara kita bekerja. Jika potensi bahaya ini tidak dikenali sejak awal, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja, cedera, maupun penyakit akibat kerja. Melalui HSM Meeting ini, diharapkan MP Nation semua dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hieradisi dan JSA dan mampu mengenali bahaya serta risiko dalam pekerjaan sehari-hari, serta menerapkan pengendalian yang tepat agar kita dapat bekerja dengan lebih aman, terencana, dan produktif. Untuk memahami materi ini dengan lebih terstruktur, mari kita lihat terlebih dahulu outline yang akan kita bahas kali ini. Meliputi yang pertama, definisi dan perbedaan antara hieradisi dan JSA. Yang kedua, bagaimana menyusun hieradisi. Yang ketiga, jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Yang keempat, hierarchy of control. Yang kelima, bagaimana menyusun JSA. Dan yang keenam, akan ada pemaparan lesson learned dari tim HSE. MP Nation, sebenarnya apa itu hieradisi? Hieradisi merupakan kepanjangan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Dari namanya dapat kita simpulkan bahwa hieradisi merupakan suatu proses sistematis yang diawali dengan mengidentifikasi aktivitas atau proses kerja yang akan dianalisis, baik yang bersifat rutin, non-rutin, maupun dalam kondisi darurat. Dari aktivitas tersebut, kemudian dilakukan identifikasi bahaya, lalu menilai tingkat resiko dengan mempertimbangkan likelihood atau kemungkinan terjadi dan konsekuensi terkait tingkat keparahan atau dampaknya. Selanjutnya, menentukan tindakan pengendalian yang tepat sekaligus membantu organisasi dalam mengidentifikasi resiko dan peluang guna meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan kerja, serta efektivitas operasional. Hieradisi bukan hanya sebuah dokumen, tapi merupakan alat untuk mencegah kecelakaan sebelum terjadi, mengurangi resiko kerja sehari-hari, menentukan prioritas pengendalian bahaya, dan mendukung target serta program ketiga perusahaan. Tanpa hieradisi, bisa jadi kita bekerja dengan asumsi aman, dan dengan adanya hieradisi, artinya kita bekerja dengan perencanaan yang aman. Berikut merupakan contoh dokumen hieradisi Medica Plaza, di mana di sini terdapat proses aktivitas, lalu ada bahayanya apa saja, dan kita lakukan penilaian resiko awal, lalu kita menentukan kontrol apa saja yang harus dilakukan yang sudah diterapkan, lalu kita menilai kembali resiko akhir setelah tindakan pengendalian itu dilakukan. Dalam beberapa case, kita akan mencantumkan resiko terkait organisasi dan operasional serta peluang terkait organisasi, khususnya untuk resiko-resiko yang tinggi. Lalu sebagian dari kita pernah atau mungkin sering mendengar istilah JSA. Nah, apa itu JSA? JSA atau kepanjangan dari Job Safety Analysis adalah metode untuk mengidentifikasi bahaya dalam lingkungan atau kondisi kerja serta sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan guna menghindari penyakit maupun kecelakaan kerja yang dapat timbul dari suatu pekerjaan. Dengan adanya JSA, harapannya dapat yang pertama memberikan pelatihan individu terkait keselamatan dan prosedur kerja yang efisien, lalu meningkatkan komunikasi dan interaksi keselamatan antar pekerja. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pelaksanaan observasi keselamatan kerja. Yang keempat, dapat membantu kita dalam penugasan pekerjaan kepada pekerja baru. Dan yang terakhir, dapat memberikan instruksi sebelum pekerjaan dimulai atau pre-job instruction agar pekerjaan dilakukan dengan aman. Nah, berikut ini merupakan contoh JSA dari pekerjaan pemasangan CCTV dan penarikan kabel. Pada JSA tercantum langkah pekerjaan dasar, lalu potensi bahayanya, dan tindakan apa saja untuk mengurangi potensi bahaya tersebut. MP Nation, sekilas hieradisi dan JSA terlihat mirip, namun sebenarnya berbeda. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan antara hieradisi dan JSA. Pertama, dari sisi fokus analisis. Hieradisi digunakan untuk mengevaluasi berbagai potensi bahaya dalam satu sistem kerja secara keseluruhan. Jadi, kita melihat gambaran besar dari suatu aktivitas atau lingkungan kerja.
Sedangkan JSA lebih fokus pada analisis setiap langkah kerja secara detail, dari awal hingga akhir. Tentunya JSA cocok untuk pekerjaan yang spesifik. Selanjutnya dari pendekatan yang digunakan. Iradisi menggunakan pendekatan berbasis resiko yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian resiko, hingga penentuan pengendalian. Sementara JSA menggunakan pendekatan berbasis aktivitas, yaitu memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah untuk dianalisis satu persatu. Kemudian, dari tujuan penggunaannya, iradisi digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko secara keseluruhan dalam suatu sistem atau lingkungan kerja. Sedangkan JSA bertujuan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan aman melalui analisis langkah kerja. Dan yang terakhir, dari waktu dan kondisi penerapan. Iradisi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi dalam sistem manajemen K3. Dan dalam prosedur Medica Plaza, iradisi itu sendiri akan direview setidaknya 1 tahun sekali dan ketika terdapat insiden yang terjadi dan bahayanya belum tercapture dalam iradisi. Sementara JSA diterapkan sebelum pekerjaan dimulai, terutama pada pekerjaan yang beresiko tinggi atau jarang dilakukan. JSA di Medica Plaza biasanya disusun sebelum pekerjaan perbaikan sarana atau prasarana oleh vendor dengan resiko tinggi dilakukan di area kerja Medica Plaza. Nah, apabila JSA dari pekerjaan tersebut sudah disusun, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan izin kerja atau work permit. Jadi dapat disimpulkan bahwa iradisi membantu kita melihat resiko secara umum, sedangkan JSA membantu kita bekerja dengan aman secara lebih detail. Setelah memahami perbedaan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun iradisi secara sistematis. Penyusunan iradisi dimulai dari menentukan aktivitas atau proses kerja yang akan dianalisis. Aktivitas ini bisa berupa pekerjaan rutin, non-rutin, maupun kondisi darurat. Aktivitas rutin adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari atau terencana, misalnya pemeriksaan pasien bagi operasional medical center dan clinic site. Lalu ada juga inspeksi K3L bagi tim HSE, ada juga mencari vendor untuk suplai barang dan jasa bagi tim procurement. Lalu, aktivitas non-rutin adalah aktivitas yang tidak terencana atau insidental, misalnya renovasi atau perluasan area kerja oleh tim GA, lalu bekerja sebagai standby dokter di kantor klien oleh tim medset yang ada di head office. Sedangkan untuk emergency itu adalah aktivitas terkait kondisi darurat seperti mass casualty ataupun emergency case seperti henti jantung. Pada tahap ini penting untuk memahami secara jelas siapa yang terlibat, di mana pekerjaan dilakukan, serta bagaimana proses kerja berlangsung, sehingga analisis yang dilakukan tidak terlalu umum dan benar-benar sesuai kondisi lapangan. Setelah aktivitas ditentukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi seluruh potensi bahaya yang mungkin muncul. Mari kita refresh kembali pengetahuan kita tentang jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik, yaitu bahaya yang berasal dari kondisi lingkungan kerja seperti suhu lingkungan yang ekstrim, pencahayaan yang buruk, kebisingan, dan radiasi. Kedua, bahaya biologis, yaitu bahaya yang berasal dari makhluk hidup atau mikroorganisme seperti bakteri, virus, serta darah dan cairan tubuh manusia yang bersifat infeksius. Ketiga, ada bahaya kimia, yaitu bahaya yang berasal dari bahan kimia berbahaya, misalnya jika di area klinik itu ada disinfektan, obat-obatan tertentu, gas atau uap kimia. Keempat, bahaya ergonomi, yaitu bahaya yang berasal dari posisi kerja dan aktivitas berulang, misalnya duduk terlalu lama atau melakukan pengangkatan beban yang tidak tepat. Kelima, bahaya mekanis, yaitu bahaya yang berasal dari alat atau benda bergerak, misalnya alat atau benda tajam yang dapat menimbulkan resiko terpotong atau tersayat, mesin yang menyebabkan resiko terjepit, lalu tertimpa tangga. Keenam, ada bahaya listrik, yaitu bahaya yang berasal dari sumber listrik, misalnya kabel rusak, stop kontak overload, peralatan listrik yang tidak berfungsi dengan baik, dan hal ini dapat menyebabkan korsleting, tersetrum, hingga kebakaran.
Yang ketujuh, bahaya psikososial, yaitu berasal dari faktor mental dan sosial di tempat kerja, misalnya beban kerja yang berlebih dan konflik antar rekan kerja. Selanjutnya, setiap bahaya yang telah diidentifikasi akan dilakukan penilaian resiko. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat resiko yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kemungkinan terjadinya atau probability dan tingkat keparahan dampak atau consequence. Berikut adalah standar penilaian probability dan consequence sesuai prosedur Medica Plaza. Yang pertama berkaitan dengan probability. Untuk nilai satu kategori sangat kecil, di mana kondisinya itu sangat tidak mungkin terjadi atau mungkin terjadi hanya dalam keadaan yang luar biasa. Tidak pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir dan persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5%. Lalu untuk nilai 2 kategori kecil, kondisinya bisa saja terjadi dan dalam beberapa keadaan tetapi peluangnya kecil. Tidak pernah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 35%. Untuk nilai 3 kategori sedang, kondisinya mungkin terjadi dalam beberapa keadaan karena ada kejadian serupa sebelumnya dalam 1 tahun terakhir pada organisasi atau organisasi sejenis dan persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 35%. Untuk nilai 4 kategori besar, kemungkinan besar terjadi karena ada beberapa kejadian serupa dan berulang sebelumnya dalam 6 bulan terakhir pada organisasi atau organisasi sejenis. Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 65%. Dan untuk nilai 5 kategori sangat besar, kondisinya hampir pasti terjadi dan dalam sebagian besar keadaan sering terjadi secara reguler dalam waktu 1-2 bulan terakhir pada organisasi sejenis dan presentasi kemungkinan terjadinya lebih dari 95%. Lalu bagaimana standar terkait consequence? Nah, berikut adalah standar terkait penilaian consequence. Pertama, kita akan melihat dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk nilai 1 sangat kecil apabila bahaya tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kecil di mana butuh pertolongan pertama tetapi tidak kehilangan jam kerja. Lalu untuk nilai 2 kategori kecil menyebabkan kecelakaan kecil dan perlu perawatan medis dan istirahat dan kehilangan jam kerja minimal setengah hari. Lalu untuk nilai 3 kategori sedang menyebabkan kecelakaan sedang, perlu perawatan rumah sakit, dan kehilangan hari kerja minimal 1 hari. Untuk nilai 4 kategori besar, kecelakaan berat perlu perawatan dalam waktu lama lebih dari 1 minggu atau terjadi komplikasi. Dan untuk nilai 5 atau kategori sangat besar, itu menyebabkan kecelakaan yang bisa menimbulkan kematian atau cacat tetap. Lalu kita juga bisa melihat dari aspek lingkungan. Nah, untuk nilai 1 sangat kecil, itu apabila bahaya tersebut menimbulkan atau menghasilkan jenis limbah organik yang tidak memerlukan prosedur khusus, misalnya limbah dedaunan atau limbah sisa makanan. Lalu untuk nilai kecil, nilai 2, yaitu menghasilkan jenis limbah organik yang bisa dilakukan tindakan untuk pengendalian, seperti reuse, reduce, and recycle. Di mana contohnya adalah kertas bekas dokumen ataupun kardus kemasan alat. Lalu untuk nilai 3 kategori sedang biasanya menimbulkan atau menghasilkan jenis limbah non-B3 yang tidak dapat terdegradasi dan tidak terkontaminasi, misalnya sampah plastik, besi, kemasan makanan. Lalu untuk nilai 4 kategori besar menimbulkan atau menghasilkan jenis limbah B3 dan limbah medis yang memerlukan penanganan khusus untuk pengendalian dampaknya. Misalnya limbah medis infeksius, sisa oli, tinta bekas, dan lain-lain. Lalu untuk nilai 5 kategori sangat besar itu biasanya menimbulkan atau menghasilkan jenis limbah B3 yang memiliki dampak kerusakan lingkungan secara permanen dan dalam jumlah besar. Nah, berikut adalah rumus perhitungan nilai resiko, yaitu probability dikali dengan consequence. Hasil dari penilaian ini biasanya dikategorikan menjadi resiko rendah, yaitu yang berwarna hijau, resiko sedang yang berwarna kuning, dan resiko tinggi yang berwarna merah. Resiko dengan tingkat tinggi harus menjadi prioritas utama untuk dikendalikan, karena memiliki potensi dampak yang lebih serius. Setelah tingkat resiko diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan tindakan pengendalian. Penentuan pengendalian dilakukan dengan mengacu pada prinsip hierarchy of control, yaitu dimulai dari pengendalian yang paling efektif hingga yang paling dasar. Yang pertama ada eliminasi.
Eliminasi adalah upaya menghilangkan bahaya sepenuhnya di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah proses kerja sehingga tidak lagi menggunakan bahan kimia beracun, benda berat, atau alat tajam contohnya. Eliminasi merupakan metode paling efektif karena tidak ada paparan sama sekali terhadap pekerja. Sebagai contoh, yang pertama pembuangan peralatan rusak. Jadi kita harus segera peralatan medis yang sudah tidak layak pakai dan rusak seperti tempat tidur pasien yang goyang untuk mencegah bahaya fisik terjadi. Lalu contoh kedua, pembersihan tumpahan cairan tubuh. Kita harus segera melakukan dekontaminasi dan pembersihan total setelah terjadi tumpahan darah atau cairan tubuh pasien, sehingga bahaya biologis atau infeksius itu di area tersebut hilang. Atau kita bisa juga mengambil contoh terkait jarum suntik bekas yang dapat beresiko menyebabkan infeksi kepada pekerja apabila tertusuk atau dikenal dengan needle stick injury. Maka, eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan penggunaan jarum jika memungkinkan. Namun, sayangnya dalam operasional klinik, bahaya ini tidak dapat dieliminasi. Maka selanjutnya ada pengendalian dengan cara substitusi. Nah, substitusi adalah mengganti sumber bahaya dengan alternatif yang lebih aman. Dalam melakukan substitusi, penting untuk yang pertama, membandingkan resiko baru dengan resiko sebelumnya. Yang kedua, memastikan tidak muncul bahaya baru. Dan yang ketiga, mempertimbangkan interaksi dengan bahan lain di tempat kerja. Nah, substitusi yang baik itu mengurangi resiko tanpa menambah bahaya baru. Sebagai contoh lanjutan, ketika penggunaan jarum tidak bisa dieliminasi, maka dapat digantikan dengan safety needle, yaitu jarum dengan pelindung otomatis. Selanjutnya ada pengendalian teknis yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah bahaya agar tidak kontak dengan pekerja. Ciri pengendalian teknik yang efektif adalah yang pertama, sudah menjadi bagian dari desain alat, menghilangkan atau mengisolasi bahaya dari sumbernya, tidak mudah diubah oleh pengguna, tidak memerlukan banyak tindakan dari pekerja, dan tidak mengganggu proses kerja. Sebagai contoh, dapat menyediakan safety box atau shape container untuk tempat pembuangan khusus jarum. Selanjutnya ada pengendalian administratif, yaitu pengaturan cara kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Pada pengendalian ini, fokusnya pada perilaku dan sistem kerja. Contohnya, membuat SOP terkait ketentuan tidak boleh menutup kembali jarum yang telah digunakan atau recapping. Membuat poster reminder yang dipasang di dalam ruangan pemeriksaan, serta pelatihan bagaimana menangani benda tajam. Dan yang paling terakhir adalah penggunaan APD. Penggunaan APD ini dilakukan untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya, misalnya menggunakan sarung tangan medis saat menyuntik. APD adalah lapisan terakhir perlindungan, bukan yang utama. Apabila dilihat pada gambar berikut, semakin ke atas pengendalian maka semakin efektif untuk melindungi pekerja. Setelah pengendalian diterapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap resiko sisa atau resiko akhir untuk memastikan bahwa resiko yang tersisa sudah berada pada tingkat yang dapat diterima. Jika masih terdapat resiko yang tinggi, maka perlu dilakukan penambahan atau perbaikan pengendalian. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar efektif dalam mengurangi resiko. Jika dilihat pada gambar, tingkat resiko akhir menurun dari resiko awal apabila dilakukan tindakan pengendalian. Dan pada tahap akhir hiradisi, setelah dilakukan penilaian resiko dan penentuan pengendalian, perlu dilakukan identifikasi resiko dan peluang, terutama untuk resiko yang berada pada tingkat tinggi. Pada kondisi ini, risk owner bertanggung jawab untuk mengkaji lebih lanjut dampak resiko tersebut terhadap aspek organisasi dan operasional. Tidak hanya berfokus pada potensi kerugian, tetapi juga harus melihat adanya peluang perbaikan yang dapat diambil dari kondisi tersebut. Peluang yang teridentifikasi dapat berupa peningkatan proses kerja. Peluang yang teridentifikasi dapat berupa peningkatan proses kerja, perbaikan sistem, penggunaan teknologi yang lebih aman, hingga peningkatan kompetensi pekerja. Selanjutnya, peluang ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari tindakan atau rencana mitigasi, sehingga tidak hanya menurunkan tingkat resiko, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja, keselamatan, dan operasional secara keseluruhan. Nah, berikut adalah contoh dari resiko terhadap organisasi dan operasional yang
ditambahkan atau dicantumkan pada beberapa bahaya dalam operasional di medical site. Karena resiko akhirnya itu masih dalam kategori medium menuju tinggi, yaitu di nilai 10 dan 6. Terakhir, seluruh hasil analisis hiradisi harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan, tetapi juga sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Selain itu, hiradisi perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala, terutama jika terjadi perubahan proses kerja, adanya insiden, atau hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya perbaikan. Nah, selanjutnya adalah langkah menyusun JSA. JSA dapat membantu kita untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan aman melalui analisis langkah demi langkah. Nah, proses penyusunan JSA ini dimulai dari memilih pekerjaan yang akan dianalisis. Tidak semua pekerjaan harus langsung dibuatkan JSA, sehingga perlu dilakukan prioritas. Pekerjaan yang dipilih biasanya adalah pekerjaan yang memiliki riwayat kecelakaan tinggi, berpotensi menyebabkan cedera serius atau cacat, pekerjaan baru yang belum familiar, serta pekerjaan yang secara umum dikenal memiliki potensi bahaya yang tinggi. Dengan memilih pekerjaan yang tepat, JSA akan lebih efektif dalam mencegah resiko. Setelah pekerjaan ditentukan, langkah berikutnya adalah menguraikan pekerjaan tersebut menjadi langkah-langkah kerja yang lebih kecil dan berurutan. Tujuannya adalah agar setiap proses dapat dianalisis secara detail. Semakin spesifik langkah yang dibuat, maka semakin mudah untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi di setiap tahap pekerjaan. Selanjutnya, pada setiap langkah kerja tersebut dilakukan identifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja. Di tahap ini, kita perlu berpikir secara kritis. Apa saja yang bisa salah, apa potensi bahayanya, dan bagaimana kecelakaan bisa terjadi. Semua kemungkinan bahaya harus dicatat, baik yang terlihat jelas maupun yang sering diabaikan. Prinsipnya adalah tidak ada bahaya yang dianggap terlalu kecil untuk dianalisis. Nah, setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tindakan pengendalian. Pengendalian ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang telah diidentifikasi. Sama seperti halnya hiradisi, pengendalian sebaiknya mengikuti prinsip hierarchy of control, dimulai dari yang paling efektif seperti eliminasi dan substitusi, hingga penggunaan alat pelindung diri sebagai lapisan terakhir perlindungan. Setelah seluruh analisis selesai, JSA harus disosialisasikan kepada pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini penting karena JSA bukan hanya dokumen, tetapi panduan kerja aman yang harus dipahami dan diterapkan. Pekerja harus mengetahui setiap langkah kerja, potensi bahaya, serta tindakan pengendalian yang harus dilakukan. Terakhir, dokumen JSA harus disampaikan sebelum pekerjaan dimulai, atau yang sering disebut sebagai pre-job briefing. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua pekerja memiliki pemahaman yang sama terkait risiko dan cara kerja yang aman sebelum pekerjaan dilakukan. Baik MP Nation semua, terakhir kita akan masuk ke bagian sesi lesson learned terkait insiden yang menimpa karyawan Medica Plaza. Pada kesempatan ini akan dijelaskan secara ringkas tips berkendara aman saat bekerja shift dan bagaimana cara menjaga kesehatan bagi pekerja shift. Seperti yang kita ketahui, bahaya yang berpotensi terjadi saat bekerja shift meliputi kelelahan atau fatigue, mengantuk, microsleep, gangguan penglihatan, dan penurunan konsentrasi, yang mana bahaya tersebut dapat menyebabkan refleks lambat, hilang kontrol, dan kecelakaan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Sebelum mulai berkendara, hal pertama yang harus dipastikan adalah kondisi tubuh kita. Pastikan tubuh dalam kondisi cukup fit dan tidak terlalu lelah atau mengantuk. Jika merasa lelah setelah bekerja, sebaiknya tidak langsung pulang, tetapi beristirahat terlebih dahulu selama kurang lebih 15 hingga 30 menit untuk memulihkan kondisi tubuh. Apabila kondisi tubuh benar-benar tidak memungkinkan untuk mengemudi, jangan dipaksakan. Pertimbangkan untuk menggunakan alternatif transportasi yang lebih aman seperti transportasi umum atau taksi. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dibandingkan kecepatan sampai di tujuan. Sementara itu, saat berkendara, penting untuk tetap menjaga sikap hati-hati dan tidak terburu-buru.
Mengemudi dengan tenang akan membantu kita lebih fokus terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Jika di tengah perjalanan mulai merasa mengantuk, segera menepi di tempat yang aman dan beristirahat sejenak. Jangan menunggu sampai kehilangan fokus atau mengalami microsleep, karena hal tersebut sangat berbahaya. Selain itu, pastikan untuk tetap fokus selama berkendara dan hindari segala bentuk distraksi, seperti penggunaan handphone. Sekecil apapun gangguan dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan saat berkendara setelah bekerja shift. Karena pada akhirnya, keselamatan kita di jalan sama pentingnya dengan keselamatan kita di tempat kerja. Bekerja dengan sistem shift memiliki tantangan tersendiri bagi kesehatan. Jam tidur yang tidak teratur, pola makan yang terganggu, serta meningkatnya risiko kelelahan dan stres dapat berdampak langsung pada kondisi fisik maupun mental kita. Dampak yang sering dirasakan antara lain adalah penurunan konsentrasi, tubuh menjadi lebih mudah sakit, serta meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan selama bekerja shift. Yang pertama adalah menentukan jadwal tidur yang cukup dan teratur. Usahakan untuk tetap mendapatkan waktu tidur sekitar 6 hingga 8 jam setiap hari. Jika akan menjalani shift malam, sempatkan untuk tidur terlebih dahulu sebelum bekerja, dan setelah selesai shift malam, disarankan untuk tetap beristirahat sejenak dan mencoba tidur lebih awal agar tubuh dapat beradaptasi kembali. Selanjutnya, ciptakan lingkungan tidur yang kondusif. Gunakan ruangan yang gelap dan tenang saat tidur, terutama jika harus tidur di siang hari. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur karena dapat mengganggu kualitas tidur, dan selain itu, komunikasikan dengan keluarga agar dapat menjaga suasana tetap tenang sehingga waktu istirahat tidak terganggu. Dan untuk meningkatkan kualitas tidur, kita juga bisa menerapkan beberapa kebiasaan sederhana, misalnya dengan berjalan santai, membaca buku, atau mandi air hangat sebelum tidur untuk membantu tubuh lebih rileks. Hindari konsumsi kafein, minuman energi, atau stimulan lainnya beberapa jam sebelum tidur, dan pastikan tidak tidur dalam kondisi lapar. Dari sisi pola makan, penting untuk memilih makanan yang mudah dicerna dan tetap menjaga asupan cairan dengan cukup minum air putih. Hindari makanan manis berlebihan karena hanya memberikan energi sesaat yang kemudian diikuti dengan penurunan energi secara cepat. Selain itu, perlu diperhatikan juga penggunaan stimulan dan obat penenang. Konsumsi kopi, rokok, maupun obat penenang sebaiknya dibatasi karena hanya memberikan efek jangka pendek dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga dan teman-teman. Rencanakan tugas-tugas rumah tangga dan usahakan agar tidak mengorbankan waktu istirahat atau tidur Anda, dan beritahukan jadwal kerja Anda kepada keluarga dan teman-teman agar mereka dapat mengajak Anda berlibur sesuai dengan jadwal kerja rekan-rekan semua, sehingga tidak mengganggu jadwal istirahat teman-teman semua. Ya, berikut adalah referensi materi HSM Meeting bulan April 2026. Demikian materi HSM Meeting periode April 2026 mengenai iradisi dan job safety analysis dalam aktivitas harian. Semoga materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness seluruh MP Nation mengenai pentingnya mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, serta menentukan pengendalian yang tepat dalam setiap aktivitas kerja. Selain itu, diharapkan kita semua dapat memahami penerapan iradisi dan JSA sebagai langkah preventif untuk mencegah kecelakaan kerja, serta lebih peduli terhadap keselamatan baik di tempat kerja maupun saat beraktivitas di luar pekerjaan. Terima kasih atas perhatian MP Nation semua dalam HSM Meeting ini. Sampai bertemu kembali di HSM Meeting selanjutnya ya MP Nation. Mari kita jadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja.